Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tipe jaringan virtualisasi pada VirtualBox. Perkenalkan nama-nama kami, saya Muhammad Fadila, Dalun Lutfiansyah Akbar, Rizky Setiawan, dan Ridho Zakaria. Kita lanjut. Ini untuk Ubuntu ini udah saya install. Kita coba masuk dalam. Pada tipe jaringan virtualisasi, kita tahu di VirtualBox ini ada yang namanya network adapter. Network adapter ini banyak macamnya, ya kan? Jadi ada NAT, ada bridge adapter, internal network, host only adapter, generic driver, NAT network, cloud network, dan not attached. Masing-masing tipe jaringan ini di VirtualBox memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kita akan menjelaskan umumnya yang kita gunakan VirtualBox untuk Linux sehari-hari. Biasanya ya umumnya. Nah, saya ini sekarang sudah start pakai NAT, ya kan? Jadi NAT ini fungsinya dari IP public yang kita gunakan, internet, itu ditranslasikan menjadi IP privat, ya. Nah, IP privat yang digunakan oleh VirtualBox ini atau Linux ini, Ubuntu, berbeda IP-nya dengan IP yang kita gunakan. Nah, itu fungsi NAT dari tipe jaringan VirtualBox. Nah, kita bisa cek ke dalam terminalnya. Dalam terminal ini kalian bisa cek untuk IP. Nah, kita lihat di dalam adapter NP-OS 3. Di sini ada iNet. Nah, iNet ini adalah IP versi 4-nya, yaitu 10.02.15/24, yaitu 255.255.256. Gateway-nya 2.1 dan broadcast-nya 255. Nah, kita juga bisa cek dari sini wired connection, wired setting. Jika kalian lihat komennya, nah di sini ada. Nah, ini gigabit, 1 GB sama punya saya juga adapternya. Nah, itu NAT. Jadi IP-nya beda. IP saya di sini itu static. IP saya itu 1.108.10, IP 10. Di sini 10.0. Nah, NAT itu harusnya sudah terkoneksi internet karena komputer juga sudah terkoneksi internet. Kita coba ping. Nah, ini sudah bisa ya. Kita tes yang lain untuk DNS Google. Nah, jadi untuk NAT ini. Nah, kalau bridge singkat saja saya jelaskan. Bridge itu kalau bridge itu IP-nya itu akan sama dengan IP kita sendiri. Misalkan kalian setting di jaringan kalian itu di komputer IP-nya DHCP. Ini kita kan dapat IP DHCP dan gateway-nya otomatis. IP ini akan sama. Misalkan saya 108, di sini otomatis 10.204, 109, 110. Jadi satu segmen. Nah, itu bridge. Jadi diartikan dengan satu host VirtualBox sama dengan fisik aslinya. Nah, untuk kalau misalkan di tipe jaringan internet adapter atau host only adapter, itu
IP-nya berbeda dengan fisik karena dari NAT ini, jadi dia NAT dulu. NAT agar ditranslasikan sebagai IP khusus host VirtualBox agar bisa mendapatkan internet. Setelah itu IP-nya host yang lain bisa mendapatkan internet dari NAT-nya inilah. NAT-nya si Linux Ubuntu ini. Misal kita punya VM baru atau VirtualBox baru di sini. Nah, ini bisa menjadi internet Ubuntu ini sebagai gateway dari internet yang lain untuk host yang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk praktek untuk cek jaringannya di Ubuntu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dengan tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Setiawan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Tugas besar Sistem Administrasi Jaringan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe jaringan virtualisasi pada VirtualBox. Kita mulai. Kita akan awali dengan virtualisasi VirtualBox. Pengertian tentang VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi. Kata virtualisasi yaitu mengubah atau mengkonversi sesuatu menjadi bentuk simulasi dari bentuk real atau nyata. Kita masuk ke slide selanjutnya. Sejarah VirtualBox. VirtualBox pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman, Innotech GmbH, pada Februari 2008. Innotech GmbH diambil alih oleh Sun Microsystems. Jenis VirtualBox atau kotak virtual ini memiliki banyak variasi seperti Virtual PC, emulator QEMU, VMware, dan banyak lainnya. VirtualBox dapat berjalan dengan lancar di komputer 32 bit atau 62 bit. Jadi nggak perlu spek-spek tinggi sih untuk menjalankan VirtualBox ini. Kita cukup mudah ya. Dengan equipment yang kita punya, kita bisa menjalankan VirtualBox ini. Lanjut, fungsi VirtualBox. Pertama, berfungsi untuk mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi utama. Jadi kita bisa mencoba belajar-belajar untuk sistem operasi lainnya. Walaupun nggak operasi sistem utama, tapi kita bisa belajar di sini. 2. Berfungsi untuk menguji sistem operasi baru saja dirilis atau masih dalam tahap uji coba. Jadi kita bisa mencoba sistem operasi yang baru dirilis dalam artian beta, masih beta. Jadi kita bisa tahu kekurangan atau kelebihan sistem operasi yang baru dirilis ini sebelum kita jadiin sistem operasi utama nantinya. 3. Berfungsi untuk melakukan simulasi jaringan. 4. Berfungsi untuk aplikasi virtual mesin pengganti fisik dari PC. 5. Dapat digunakan untuk mensimulasikan tes keamanan terlepas dari apakah itu sistem operasi atau situs web. Lanjut. Manfaat VirtualBox. Manfaat menggunakan VirtualBox yaitu dapat berguna untuk orang awam dalam mempelajari cara menginstal sistem operasi tanpa harus mengubah atau menyalin data yang ada di hard disk. Karena menginstal operasi sistem di VirtualBox tidak mengganggu sistem operasi utama. Manfaat selanjutnya adalah dapat menginstal beberapa sistem operasi secara gratis tanpa harus mencabut dari hard disk utama. Jadi kita dapat mengoperasikan sistem operasi tanpa harus menyalin data dulu di hard disk. Terus kita juga dapat mengoperasikan sistem operasi ini dengan gratis tanpa harus mengotak-atik hard disk penyimpanan di hard disk utama kita. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan yang teman saya presentasikan. Di sini ada kelebihan VirtualBox. Adapun keuntungan yang diperoleh jika Anda menggunakan VirtualBox. Mudah digunakan, menawarkan pengaturan tambahan gratis untuk digunakan
lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti VMware. Selanjutnya, mendukung lebih banyak disk virtual, memori video graphic adapter atau VGA, dan kinerja CPU dapat disesuaikan. Yang terakhir, sangat recommended untuk digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada kekurangan VirtualBox. VirtualBox juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Di antaranya adalah jika dapat dengan sempurna mengakses perangkat yang memerlukan koneksi USB. Selanjutnya, beberapa game layar penuh tidak berfungsi. Selanjutnya, membutuhkan banyak memori dan Anda harus sangat mahir dalam mengelola sumber daya penyimpanan untuk setiap mesin virtual. Selanjutnya, fungsi seret dan lepas tidak berfungsi pada banyak mesin virtual. Yang terakhir, ID jaringan untuk mesin virtual hanya 4 buah. Slide selanjutnya ada jaringan virtualisasi VirtualBox. VirtualBox memiliki berbagai jenis tipe jaringan yang dapat digunakan, antara lain yang pertama NAT, yang kedua bridge adapter, yang ketiga internet network, yang keempat host only adapter, yang kelima generic driver, yang keenam cloud network, yang terakhir not attached. Untuk itu sekian dan terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rido atas penjelasan sebelumnya. Slide selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu kita masuk pada materi penjelasan jaringan virtualisasi. NAT atau Network Address Translation merupakan proses di mana perangkat jaringan seperti firewall dan router memberikan alamat publik ke satu atau beberapa komputer di dalam jaringan pribadi. Penggunaan utama NAT adalah untuk membatasi jumlah alamat IP publik yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan, baik untuk tujuan komersial maupun keamanan. Selanjutnya ada bridge adapter. Pengertian dari bridge adapter adalah bahwa sebuah komputer virtual berkomunikasi dengan komputer host, seolah-olah komputer virtual tersebut dan host tersambung dalam LAN fisik yang sama. Namun, bridge adapter berguna untuk memecah satu jaringan besar menjadi dua jaringan yang lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan performa dari jaringan itu sendiri. Internal network. Internal network adalah mode jaringan yang memungkinkan OS virtual satu dengan OS virtual lain untuk saling terhubung secara internal. Dalam artian, dua OS virtual adalah dua komputer yang berbeda yang terhubung dengan kejaringan yang sama sehingga dapat saling bertukar informasi. Selanjutnya ada host-only adapter. Host-only adapter ini dapat diartikan sebagai gabungan dari mode bridge and mode internal network. Dalam mode ini, OS virtual dapat terhubung dengan OS asli dan sebaliknya, OS host juga dapat terhubung dengan OS guest. Dengan menggunakan host only, maka OS asli virtual berada dalam satu jaringan yang sama. Host only ini memiliki adapter sendiri pada OS asli seperti halnya Ethernet. Selanjutnya ada generic driver, merupakan sekumpulan perangkat lunak untuk memperkenalkan perangkat keras kepada perangkat lunak sistem operasi. Dengan perangkat lunak ini, sistem mampu untuk menggunakan perangkat keras dengan baik. Selanjutnya ada cloud network. Cloud network yaitu proses pengolahan daya komputasi, termasuk CPU, RAM, network, dan lainnya, yang dilakukan melalui jaringan. Di dalam VirtualBox sendiri, jenis jaringan ini masih dalam eksperimen, sehingga jadi masih dalam percobaan. No attach. Tipe jaringan no attach berarti sistem operasi virtual memiliki kartu jaringan atau LAN card, namun tidak dikonfigurasikan sehingga tidak memiliki koneksi jaringan. Jadi seolah-olah tidak ada kabel jaringan yang dicolokkan ke kartu jaringan. Lalu kesimpulan, dapat dilihat dari penjelasan di atas, masing-masing jenis jaringan pada VirtualBox memiliki kegunaan yang berbeda-beda. NAT bisa menghubungkan OS virtual dan OS asli dengan IP yang berbeda. Bridge adapter bisa menghubungkan OS virtual dan OS asli seolah satu LAN fisik. Internal network
dapat menghubungkan antar OS pada VirtualBox. Lalu host only adapter bisa menghubungkan OS virtual dan asli dengan adapter yang ada pada laptop kita. Lalu ada cloud network, yaitu pengolahan daya komputasi jarak jauh melalui jaringan. Dan yang terakhir not attached, yaitu OS virtual tidak terhubung dengan network interface atau tidak memiliki LAN card. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.